Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya dengan Fendrit Umat Wibowo akan menyampaikan ringkasan baca buku dira saya dengan tema pengaruh komunikasi antar pribadi pimpinan terhadap motivasi kerja oleh Raja Maruli Tua Sitorus. Di sini sudah saya buat beberapa pokok bahasan terkait tema tersebut. Yang pertama, pengertian komunikasi interpersonal. Kedua, arti dari dialog. Ketiga, kepemimpinan dan motivasi. Keempat, faktor kepemimpinan dan komunikasi atasan terhadap bawahan. Komunikasi interpersonal adalah pengiriman pesan dari komunikator ke komunikan dengan efek dan umpan balik langsung untuk mengetahui apakah pesan yang dikirimkan itu berdampak positif atau negatif. Dialog adalah bentuk komunikasi antar pribadi yang menunjukkan adanya interaksi. Jadi aktivitas komunikasi dalam organisasi atau instansi baik swasta maupun pemerintah senantiasa disertai dengan tujuan yang ingin dicapai bersama dalam kelompok dan masyarakat. Budaya komunikasi organisasi. Budaya komunikasi dalam konteks komunikasi organisasi harus dilihat dari berbagai sisi. Ada 3 sisi. Yang pertama adalah komunikasi antara atasan kepada bawahan. Sisi kedua adalah antara pegawai kepada pegawai. Sisi ketiga adalah antara pegawai kepada atasan. Jadi masing-masing mempunyai pola komunikasi yang berbeda melalui komunikasi interpersonal yang terjadi antara atasan dan bawahan, bawahan dengan atasan, serta bawahan dengan bawahan. Kompetensi komunikasi yang baik akan mampu memperoleh dan mengembangkan tugas yang diembannya, disertai dengan disiplin yang tinggi, sehingga tingkat kinerja suatu organisasi atau instansi menjadi semakin baik. Berikutnya, kepemimpinan dan motivasi. Kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain seperti yang dia lihat. Memotivasi merupakan suatu yang esensial karena memimpin adalah memotivasi. Seorang pemimpin memotivasi pengikut melalui gaya kepemimpinan tertentu yang disampaikan melalui komunikasi interpersonal yang baik untuk menghasilkan pencapaian tujuan kelompok dan tujuan individu. Bawahan yang termotivasi akan berusaha mencapai tujuan organisasi secara sukarela untuk selanjutnya menghasilkan kepuasan. Motivasi pemimpin meningkatkan kepuasan kinerja bawahan. Dalam upaya meningkatkan kepuasan kinerja pegawai atau bawahan, pemimpin perlu memberikan motivasi melalui perilaku kepemimpinannya, yaitu perilaku mengarahkan dan perilaku mendukung. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi motivasi kerja bawahan yaitu gaya kepemimpinan seorang pemimpin. Dalam sebuah organisasi atau perusahaan, sifat dan sikap kepemimpinan seorang pemimpin untuk mempengaruhi orang lain sangat menentukan di dalam mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Faktor kepemimpinan memegang peran yang penting karena pemimpin itulah yang akan menggerakkan dan mengarahkan organisasi dalam mencapai tujuan dan sekaligus merupakan tugas yang tidak mudah. Pemimpin harus memahami setiap sifat dan sikap perilaku bawahannya yang berbeda-beda. Keterkaitan antara kepemimpinan dengan motivasi dapat dianalisis dengan kepemimpinan mengandung arti kemampuan motivasi. Kompetensi bawahan antara lain tercermin dari motivasi kerjanya.
Seorang bekerja disebabkan oleh dua kemungkinan, yaitu benar-benar terpanggil untuk berbuat atau karena diharuskan untuk melakukan tugas-tugas itu. Tanpa kepemimpinan, organisasi tidak lain adalah sekelompok manusia yang kacau. Dalam memimpin organisasi atau perusahaan, pemimpin juga harus mengetahui bagaimana cara membangkitkan motivasi bawahan. Jadi cara tersebut adalah memberikan rasa hormat kepada bawahan atau respect, memberikan informasi yang diperlukan oleh bawahan mengenai aktivitas organisasi, terutama tentang apa yang harus mereka lakukan dan bagaimana cara melakukannya. Kemudian memberikan contoh perilaku yang baik, usahakan mengubah perilaku sesuai dengan harapan bawahan, dan dengan demikian dia mampu membuat bawahan berperilaku atau berbuat sesuai dengan apa yang diharapkan oleh organisasi. Memberikan hukuman yang adil juga sangat diperlukan agar pemimpin tidak selalu pilih kasih dengan staf yang lainnya, namun disamaratakan dan berusaha bersikap adil. Selanjutnya Anda berikan perintah yang diberikan kepada bawahan sebaiknya bersifat tidak langsung. Ada kalanya perintah yang seharusnya diiyakan karena disampaikan secara salah, akibatnya ditidakkan. Berikanlah perintah laksana ajakan dan jika perlu diawali dengan contoh. Ke pokok bahasan terakhir, komunikasi atasan terhadap bawahan. Hal ini merupakan hal terpenting dalam memimpin sebuah organisasi ataupun perusahaan. Jadi di antara kedua belah pihak harus ada komunikasi dua arah untuk diperlukan adanya kerjasama yang diharapkan untuk mencapai cita-cita, baik cita-cita pribadi maupun kelompok. Fungsi komunikasi dalam organisasi. Komunikasi interpersonal menjadi sangat penting terutama dalam menumbuhkan motivasi kerja bawahan. Dalam lingkungan kerja kantor, pendekatan hubungan komunikasi antar berbagai pimpinan sangat diperlukan, terutama dengan berbagai persoalan yang dihadapi bawahan dalam lingkungan pekerjaan, termasuk hal-hal yang bersifat pribadi. Maka tidak menutup kemungkinan berbagai persoalan yang ada dapat semakin luas dan berdampak hukuman yang lebih berat, yang tentu akan dapat mempengaruhi pola terhadap terganggunya motivasi kerja anggota yang pada akhirnya mengakibatkan tingkat kerja bawahan menjadi menurun. Pengaruh komunikasi atasan terhadap motivasi kerja. Dampak komunikasi dalam organisasi dapat disimpulkan, yakni komunikasi dapat meningkatkan motivasi karyawan dengan cara menginformasikan dan mengklarifikasi bawahan mengenai tugas yang harus dilaksanakan. Kemudian komunikasi merupakan sumber berbagai organisasi. Komunikasi dapat mengubah sikap individual yang diberikan. Informasi memiliki sikap yang lebih baik dibandingkan dengan individu yang tidak memberikan informasi. Komunikasi dapat membantu dalam hal sosialisasi dan komunikasi juga dapat berperan dalam hal proses kontrol. Kemungkinan dipengaruhi oleh sifat dan perilaku yang dimiliki oleh pemimpin tersebut. Karena sifat dan perilaku seorang tidak akan persis sama, maka gaya kepemimpinan yang diperlihatkan oleh seorang pemimpin dapat berbeda antara satu pemimpin yang satu dengan pemimpin yang lainnya. Mungkin demikian dari hasil ringkasan bacaan buku Dila yang saya baca. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.